Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai jelajah soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 bagian ketiga, sesuai kisi-kisi BKN dan sesuai dengan FR CPNS tahun 2021. Nah, untuk part 1 dan part 2-nya, teman-teman bisa lihat di videoku sebelumnya ya. Kita masuk soal pertama. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh MPR memiliki beberapa alasan utama, yaitu A. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak efektif, B. Tingginya konflik sosial, C. Kurangnya kritik dan saran dari masyarakat, D. Adanya dualisme fungsi lembaga negara, atau E. Kekuasaan presiden dominan dan cenderung bersifat personal. Jawaban yang betul yaitu E. Kekuasaan presiden dominan dan cenderung personal. Kita lanjut ke soal nomor 2. Makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama adalah A. Motivasi spiritual, B. Pernyataan kemerdekaan, C. Motivasi terhadap kemerdekaan, D. Tujuan negara, atau E. Susunan negara. Yap, betul, C. Motivasi terhadap kemerdekaan. Nah, teman-teman, isi dari alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, penghayatan untuk melepaskan diri dari penjajahan adalah motivasi untuk merdeka bagi bangsa Indonesia. Jadi jawaban yang benar yaitu C. Motivasi terhadap kemerdekaan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara adendum maksudnya adalah A. Naskah baru menggantikan naskah asli sebelumnya, B. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digantikan dengan naskah perubahan, C. Penggabungan naskah asli dengan naskah pembaruan, D. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan dan naskah pembaruan dilekatkan pada naskah asli, atau E. Naskah asli digabungkan dengan naskah pembaruan Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan aturan-aturan peralihan. Jawaban yang benar yaitu D. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan dan naskah pembaruan dilekatkan pada naskah asli. Jadi teman-teman, adendum itu artinya adalah perubahan naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli harus dipertahankan naskah asli. Lanjut ke soal nomor 4. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan adalah A. Pembukaan, batang tubuh, pasal-pasal, B. Pembukaan GBHN, batang tubuh, dan pasal-pasal, C. Pembukaan dan pasal-pasal, D. Pembukaan, pasal-pasal dan aturan peralihan, atau E. Pembukaan, bab-bab, ayat-ayat. Pasti udah tahu jawabannya ya teman-teman? Yap, betul, C. Pembukaan dan pasal-pasal. Nah teman-teman, berikut perbedaan sistematika Undang-Undang Dasar 45 sebelum dan sesudah amandemen. Teman-teman bisa perhatikan ya, sebelum amandemen, batang tubuh itu terdiri atas 16 bab 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan ada bagian penjelasan. Nah, kemudian sesudah amandemen, istilah batang tubuh diganti dengan pasal-pasal, dan pasal-pasal tersebut terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, dan penjelasan dihilangkan. Kita lanjut soal. Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia, lembaga negara yang berhak melakukan impeachment adalah A. DPR, B. DPRD, C. Presiden, D. MK, atau E. MPR. Jawaban yang betul yaitu E. MPR. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1005 pasal 7B ya teman-teman.
Nah, teman-teman, impeachment itu sendiri yaitu sebuah proses penjatuhan dakwaan oleh sebuah badan legislatif secara resmi terhadap seorang pejabat tinggi negara, terutama kepala negara dan atau kepala pemerintahan. Nah, berikut isi dari pasal 7B ayat. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, teman-teman, pasal 7B ini berisi tentang tata cara pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Teman-teman bisa pause videonya untuk membaca pasal 7B ini ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pemberhentian sebuah perkara yang terbukti melanggar hukum dan sudah diproses di pengadilan disebut A. Amnesti, B. Rehabilitasi, C. Abolisi, D. Grasi, atau E. Remisi. Jawaban yang betul yaitu amnesti merupakan tindakan pengampunan terhadap sekelompok atau individu yang melakukan tindakan pelanggaran hukum dan sudah mengalami proses peradilan, sehingga sekelompok orang atau individu tersebut terbebas dari pidana. Lanjut soal nomor 7. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali jabatan. Pasal yang mengatur hal ini sudah mengalami amandemen sebanyak A 1 kali, B 2 kali, C 3 kali, D 4 kali, atau E 5 kali. Jawabannya yaitu B 2 kali. Terjadi pada amandemen pertama tanggal 14-21 Oktober 1999 dan perubahan kedua yaitu pada amandemen ketiga pada tanggal 1-9 November tahun 2001. Isi sebelum amandemen yaitu presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah, ini memiliki makna ngambang ya teman-teman, makanya dilakukan amandemen. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali jabatan pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal, nah yang nomor 8 ditanyakan pasalnya ya teman-teman. A. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7, B. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A, C. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7B, D. Pasal 1945 pasal 7C, atau E. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 8. Jawaban yang benar yaitu A. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7. Yang isinya yaitu presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Lanjut soal nomor 9. Tino merupakan anak berusia 8 tahun yang memiliki kebutuhan khusus dan perlu sekolah di SLB atau sekolah luar biasa, yang merupakan lembaga khusus mendidik peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus berhak mendapat pendidikan dengan adil dan merata. Ini merupakan salah satu hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. Pasal 31, B. Pasal 32, C. Pasal 33, D. Pasal 34, atau E. Pasal 35. Ya, betul pasal 31. Ya, teman-teman, bahwa pasal 31 itu mengatakan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Pasal 32 itu tentang kebudayaan, pasal 33 itu tentang pasal 34 itu mengenai fakir miskin, jaminan sosial, dan fasilitas pelayanan publik. Pasal 35 itu tentang bendera negara Indonesia yaitu sang merah putih. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 10. Semua negara mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan dan dihormati oleh negara lain. Ini terkandung dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, B. Batang tubuh pasal 29, C. Batang tubuh pasal 28, D. Batang tubuh pasal 28I, atau E. Batang tubuh pasal 30.
Yap, betul. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama berbunyi atau berisikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, jawaban yang benar yaitu A ya teman-teman. Sedangkan pasal 28 itu berisi tentang kemerdekaan berpendapat, pasal 29 berisi tentang kebebasan beragama, pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan negara, kemudian pasal 28 itu tentang hak asasi manusia. Baiklah teman-teman.